mengatakan inilah jahatnya orang yang bernama Joko Widodo. Kenapa jahat? Dia membiarkan anak bangsa terpecah belah, mendebatkan apakah ijazahnya asli atau palsu. Padahal mudah sekali untuk membuktikan. Kalau dia asli, tunjukkan itu. Tapi kalau palsu, jangan dipotong. Saya setelah ini pulang. Kalau dia palsu, maka banyak sekali jalan berliku dan lain sebagainya. Embos lah, inilah dan lain sebagainya. Padahal kalau dia seorang negarawan, kita tantang malam ini, tunjukkan ijazahnya yang katanya asli, yang sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Undang press conference, undang Roy Suryo, undang Rismon Sianiper, undang semua pakar telematika dan digital forensik seluruh dunia ini untuk menyoroti itu dan kemudian mengadakan konferensi internasional membuktikan apakah yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 itu satu-satunya spesimen yang dianggap asli. Tidak ada spesimen lain yang dibilang asli kecuali spesimen itu, maka kita akan mendapatkan jawaban yang konkret. Tetapi karena dia jahat, setiap hari, setiap saat kita bertengkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang. Karena tidak akan bisa kasih kesempatan ngomong lagi. Semakin kesini tokoh-tokoh yang dimunculkan levelnya semakin naik lagi. Bung Ege ini mantan rektor UGM. Ya, yang pertama saya selalu kalau bicara soal terlanjur di branding ijazah palsu ya. Walaupun sebetulnya mungkin saja proses sampai menuju ijazah itu yang dipersoalkan, bisa begitu kan? Tapi sudah terlanjur di branding ijazah palsu. Tapi saya selalu mau dengan gembira. Jadi waktu Anda sapa tadi saya senyum-senyum. Karena kalau kita di wisuda lagunya gembira. Gaudiamus igitur juvenes dum sumus. Artinya selagi Anda muda katanya bergembiralah. Waktu di wisuda kita kan relatif muda dong, ya kan? Setelah masa muda yang penuh keceriaan, setelah masa tua yang penuh kesukaran, maka tanah akan menguasai Anda. Saya mau ngomong filosofi begini, mestinya orang tuh gembira menunjukkan ijazahnya. Orang tuh gembira menunjukkan kapan dia ujian skripsi dan pengesahan skripsi maksud saya. Nah balik, karena ini belum ditunjukkan, akan ditunjukkan di pengadilan kalau diminta gitu ya. Walaupun lagu Gaudiamus tadi mengatakan enggak, tunjukin aja dengan penuh gembira. Saya malah nanti kalau mau diperpanjang saya bawa skripsi saya khusus malam ini ke TV One. Contohkan bagaimana bukan saya ingin nunjukin ini sebelum Anda dapat ijazah, kurang lebih inilah yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi, maka Anda harus ujian skripsi di bawah tahun 2023 begitu tuh. Di atasnya ada katanya proyek akhir dan lain-lain. Tapi nah pada waktu pelan-pelan saya tanya sesuatu. Ingat tanggal berapa ujian skripsi enggak ya? Lupa tanggalnya kan? Tempatnya ingat? Ingat dong. Ingat dong. Tempat ujian skripsi ingat ya, tanggal lupa. Tapi kemudian kita ingat bahwa di situ ada tanda persetujuan skripsi atau tanda pengesahan skripsi ditandatangan oleh pembimbing 1. Kalau saya itu Edward Pari, ada tanggalnya. Pembimbing 2. Saya nggak hafal. Sampai bawah. Saya bawa khusus kali ini. Maksud saya supaya selesai nih. Supaya selesai. Jadi ini saya ini tanda persetujuan skripsi. Panitia pembimbing skripsi tanggal 5 November 90, pembimbing 1 Edward Pari, 6 November 90, pembimbing 2 Mas Muhammadiyah, 12 November 90, kemudian Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Arintowati. Yang mau saya katakan adalah ini satu garis lurus. Kalau Anda pernah ujian skripsi, ya, lalu ada tanda pengesahan ujian skripsi, sesudah itu Anda dapat ijazah. Betul. Baru wisuda. Ya, prosesnya seperti itu. Nah, barangkali itu yang sedang dinyatakan dalam pernyataan Prof. Sofyan Effendi yang nggak tanggung-tanggung adalah mantan rektor, walaupun tidak pada tepat kurun waktunya bukan itu. Nah, cuma yang menjadi menarik, ini yang pertanyaan kan tadi, menjadi menarik karena itu ditarik. Jadi pendapat ini kalau nggak ditarik nggak menarik. Dia menjadi menarik karena ditarik. Menguntungkan gerakan lintas aliansi adili koruptor disingkat Gladiator. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat PKN dan pendekatan politik sensitif dan juga pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRP.
terindikasi korupsi, kekayaan, koordinasi materi, Yakut, Khalil Romas, Budi Karya Samadi, dan lain-lain. Lanjutkan. Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota Gengso seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Nahardaya, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Luhut Bin Sarpanjaitan. Kenapa Jokowi tidak berani tunjukkan ijazahnya? Karena dia harus jaga popularitasnya dia dengan ijazah ini. Kalau benar kan makin populer dong. Ya enggak juga, selesai juga kan? Nah. Kan orang itu harus menjaga popularitas dengan isu-isu yang dia miliki. Dengan isunya ijazah Jokowi ini, mau nggak mau kan pasti diomongin orang. Bang Andi Aswan juga ikutan ngetop di situ. Nah, kalau ini cepat selesai, nggak ada polemik yang terjadi, ya bisa selesai aja. Ya. Jadi maksud saya, Bang, apa yang disampaikan oleh Pak JK ini baik. Ya. Saya paham. Baik juga. sampai mengatakan termul. Apa sih termul? Ternak apa? Bukan, termul itu artinya termuliakan. Termul itu pemirsa termuliakan, maka kita nggak ada masalah. Termul artinya apa? JK mengatakan termul itu apa? Ternak apa itu? Kalau dari Bang Andi Aswan mengartikannya termuliakan ya mungkin. Kalau umum melihat ya ini saya belum ini tapi rata-rata kita melihat itu ternak Mulyono. Saya nggak tahu. Ternak siapa? Ternak Mulyono. Pertanyaannya Mulyono itu siapa? Ya udah, Kan lucu kan? makanya nggak usah Jadi marah, makanya termul nggak itu usah marah. adalah termuliakan. Ya, Buat udah. pemerintah tahu untuk itu makanya Oke. kita tidak akan marah untuk itu. Ya bagus loh. Kalau sampai disinggung sampai JK bilang ternak. Iya, karena ada yang disinggung kan. Maksud Ya. saya begini, Pak JK mengatakan hal yang baik menurut saya. Sudah Ya. kalau memang asli tunjukkan saja karena bangsa ini terlalu capek. Ya. Antara JK dan Pak Jokowi kan sebetulnya dua sahabat yang sama-sama tokoh bangsa. Ya. Jadi harusnya saran Pak JK itu juga dijawab oleh Pak Jokowi juga sebenarnya dengan baik-baik saja. Kalau kenapa JK sampai bilang kan gue yang bawa lu ke Jakarta gitu loh. Nggak wajar saja kalau ada sebuah hal baik dan sukses kan pasti semua orang ingin juga ingin juga Ya. dibilang Kan berpartisipasi. bisa aja mereka komunikasi. Berarti hubungannya udah retak dong. Nggak, kalau retak sih nggak, komunikasi jarang mungkin ya, Ya. gitu ya. Jadi maksud saya hal ini harusnya lebih menarik lagi. Kenapa? Karena ini seperti didiamkan saja. Jadi dianggap bukan sebagai sebuah isu yang penting. Tapi kalau buat media, isu ini menaikkan rating luar biasa. Ya. Kang Hotman, kalau saya bahas isu tentang ijazah Jokowi di YouTube saya, dari Satria Official itu, sebagai pengawal politik ternama itu memang penontonnya banyak. Ya. Jadi memang isu ini menyedot perhatian cuma gara-gara pengen dengerin ini asli atau tidak gitu. Selama ini kan kita ketahui Pak Jokowi selama jadi pejabat negara dan pejabat publik itu kan tidak pernah hadir di persidangan. Ya, dulu dari digugat dari Bawang Pri, kemudian sampai kemarin dari UGM itu kan dia tidak pernah datang. Makanya memang kami mencoba berkontribusi gitu agar beliau hadir di persidangan kemudian menunjukkan ijazah. Prinsipal artinya melayangkan gugatan ini di PN ini, ya kami ingin turut berkontribusi agar Pak Jokowi itu lebih leluasa menunjukkan ijazahnya di hadapan publik. Nah, kalau pihak penggugat mendalilkan bahwa sikap Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah kepada publik maupun memperlihatkan selama dalam persidangan itu dianggap perbuatan melawan hukum, ya tentu saja kami tidak sependapat. Karena di dalam putusan yang selama ini diperiksa dan diadili baik yang diajukan oleh Bambang Primulyono yang ada di PN Jakarta Pusat maupun oleh Saudara Dr. Muhammad Taufik termasuk Topan Hakim dan Bangun Sutoto, sama sekali tidak ada amar putusan pengadilan yang menghukum atau memerintahkan kepada Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup dan juga menarik ini teman-teman, yaitu mengenai dugaan ijazah daripada Pak Joko Widodo, yang dimana sampai saat ini teman-teman ijazah beliau ini masih belum ada titik terangnya atau penyelesaian dari para penegak hukum apakah ijazah beliau ini benar-benar palsu ataupun asli. Namun dalam hal ini teman-teman yang perlu kita tahu juga bahwa yang kita lihat di dalam video ini juga dan juga sebelum-sebelumnya bahwa sudah banyak sekali bukti-bukti yang kuat yang mengatakan bahwa ijazah beliau itu adalah palsu. Dari pihak Rosyuro CS mengumpulkan semua bukti-bukti kuat untuk menyatakan bahwa ijazah beliau itu adalah palsu. Namun sedangkan dari Pak Joko Widodo masih belum mereka menunjukkan apakah ijazah daripada Pak Joko Widodo itu adalah ada yang asli atau benar-benar ada yang
bukti yang kuat dari Pak Joko Widodo. Nah, sehingga seperti yang dikatakan oleh Evelyn Harun dalam hal ini, teman-teman, mengatakan bahwa jika Pak Joko Widodo ini tidak sengaja membuat gaduh bangsa dan negara ini, mungkin Pak Joko Widodo ini sudah memperlihatkan ijazah aslinya di depan publik dan juga datang di persidangan. Namun dalam hal ini sudah berapa kali juga Pak Jokowi diminta untuk memperlihatkan dan juga membuktikan ijazah aslinya, namun sampai saat ini juga Pak Joko Widodo tidak menunjukkan ijazah aslinya. Dengan itu masyarakat banyak yang bertanya-tanya apakah ini adalah politik daripada Pak Jokowi, sehingga ada yang beliau masih telusuri dalam hal ini, sehingga Pak Joko Widodo ini tidak mau memperlihatkan atau membawa ijazahnya di persidangan. Nah, sehingga dalam hal ini juga masyarakat menanggapi hal ini, teman-teman, mengatakan betul sekali ini Jokowi harus memperlihatkan ijazah aslinya, minta Jokowi harus membuktikan dan juga kalau tidak datang di persidangan harus diseret biar masalah ini cepat tuntas, karena masyarakat dalam hal ini, teman-teman, sudah muak dengan masalah ini, karena masalah ini sudah lama namun para penegak hukum masih belum mengambil keputusan apakah ijazah dari beliau itu adalah benar-benar palsu ataupun asli. Nah, sehingga mereka mengatakan ayo tunjukkan dong Pak Jokowi ijazah aslinya, jangan aspal terus. Nah, lanjut lagi, di sini juga ada yang mengatakan jangan pernah berharap polisi dan hukum akan menghakimi Jokowi, hanya hukum rakyat yang bisa. Seorang mantan presiden dihujat sehari-hari, harusnya mintalah pengadilan untuk menguji keaslian ijazah begitu baru. Saya masih ingat konstitusi dengan dosen pembimbing ujian skripsinya. Gerombolan iblis jahat ini semoga segera masuk penjara, wajib dihukum seberat-beratnya. Si Roy juga iblis CS. Nah, kita melihat, teman-teman, dalam hal ini bahwa banyak sekali masyarakat yang sedang gaduh hanya gara-gara ijazah dari beliau ini, teman-teman. Ada yang bela Pak Jokowi dan ada juga yang bela tim Roy Suryo CS. Nah, dengan itu kuncinya dalam hal ini, teman-teman, dalam hal ini yaitu pertama adalah Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya, dan dua, para kepolisian dan para penegak hukum harus tegas dalam hal ini biar masalah ini cepat selesai, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kegaduhan dan juga kericuhan di bangsa dan negara kita Indonesia. Nah, di sini juga ada yang mengatakan kejar terus sampai rezim ini lengser dan adili si penipu itu sampai dia masuk kubur. Hakim terus berjalan. Jangan dibawa Polda tidak bakal benar. Polisi apa bisa jujur, bisa adil. Wajah tidak percaya, kayaknya sidang saja belum. Karena berhasil mempertahankan ijazah, ada yang dapat penghargaan. Tunjukkan ijazahnya, langsung tidak usah berdalih macam-macam. Gengnya Jokowi bukan geng Solo, karena Solo masih banyak orang-orang yang baik, tidak pakai geng-gengan. Jokowi bukan hanya jahat, tapi manusia paling bangsa dan pengkhianat bangsa. Bekas presiden kok bikin rakyat gaduh dan terpecah belah demi merahasiakan selembar kertas. Cuma yang diselesaikan rakyat. Kenapa kepolisian sebagai aparat hukum malah jadi blow on? Di kasus ijazah harusnya hadirkan barang bukti yang sudah disita ke pengadilan biar bisa diperiksa bersama oleh pakar. Memang palsu, kalau asli tidak perlu diulur-ulur waktu dan tidak perlu bayar pengacara dari sini. Sudah jelas dia butuh bantuan pengacara untuk membela agar kepalsuan ijazahnya bisa manipulir sebagai ijazah
asli. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, silakan.